Assalamualaikum, hai, senang sekali bertemu sama kalian hari ini. Kembali lagi sama kita di podcast Sobat Istimewa. Nah, kali ini saya akan berbincang dengan Bapak INF Mayor Budi Wiono. Nah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sampai dengan saat ini saya dikaruniai sehat. Kemudian saya juga masih menjabat dan Ramil Cilincing sejak bulan Juli 2023 kemarin. Sampai dengan saat ini kami masih bisa menjalankan tugas dengan baik. Berarti terkait tugas-tugas tahun ini sudah hampir mencapai dengan penuh ya Pak, sepenuhnya ya Pak? Betul ya. Tugas kami sebagai dan Ramil, tugas kami adalah menjaga kewilayahan, kemanunggalan TNI rakyat. Kami bersama anggota saya kurang lebih ada 28 menjalankan tugas-tugas di Kecamatan Cilincing khususnya yang terdiri dari 7 kelurahan. Kami bersinergi dengan Kecamatan atau Camat Cilincing, dengan Pak Kapolsek Cilincing dan stakeholder yang lain untuk membangun atau menjalankan tugas dari komando atas bersinergi dengan 3 pilar. Sesuai tupoksi saya, yaitu menjaga kemanunggalan TNI rakyat dengan bukti nyata atau di lapangan prakteknya adalah kami menjaga komunikasi sosial, menjaga kemanunggalan TNI dengan rakyat dengan perlawanan rakyat, dengan karya bakti, dengan pembinaan kemampuan teritorial. Kira-kira itu kami di lapangan. Baik Pak, jadi yang paling utama itu adalah menjaga harmonisasi dalam suatu komunikasi antara peran penting Bapak dan juga warga-warga sekitar Cilincing, itu yang paling utama berarti ya Pak? Betul. Nah Pak, sebelum kita ngebahas lebih jauh Pak terkait bagaimana warga Cilincing ini, kayaknya ada pertanyaan yang lebih menarik Pak. Apa? Bagaimana sih Pak story atau karir pendidikan Bapak, sejarah-sejarah Bapak bisa sampai dengan puncaknya saat ini? Baik, saya mengawali masuk militer pada saat itu tahun 89. Saya dari pendidikan Tamtama. Meskipun saya lulusan SMA, namun kami tidak dapat pernah melaksanakan tes, tapi kami bernasib jenjang karir kami dari Tamtama. Kemudian tahun 95-96 saya Sersan 2. Kemudian 2001 alhamdulillah bisa Letnan 2, dan kemarin 2022 kemarin kami dipercaya untuk menjadi mayor dan mengemban jabatan di Danramil Cilincing. Alhamdulillah. Berarti ini perjalanan karir yang panjang ya Pak. Kira-kira Pak masih ada nggak sih Pak 1-2 kenangan adegan-adegan lucu terkait sejarah pendidikan Bapak? Mungkin Bapak masih ingat kenangan-kenangan lucu pada saat Bapak SD, SMA, atau Bapak saat menjadi mahasiswa? Baik, ada kenangan yang tak terlupakan. Kami waktu sekolah itu selalu pindah-pindah karena ngikuti tugas Bapak. Bapak saya seorang pegawai negeri, namun tugas-tugas mulai dari kami sekolah di Ponorogo, pindah ke Ngawi, pindah lagi, itu menjadikan saya bisa mengenal orang banyak itu dan kenal teman banyak, sehingga tidak bisa dilupakan. Ternyata saya di militer sekarang hampir sama, selalu pindah-pindah, mengenal orang banyak, mengenal karakter banyak, dan itu menjadi kenangan saya tersendiri. Oh, berarti pembelajarannya itu Bapak sekarang bisa mudah beradaptasi di saat pindah-pindah suatu ruang lingkupnya, begitu ya Pak ya? Bapak, sekarang kita kembali lagi nih terkait peran Bapak terhadap warga Cilincing ini. Baik, semenjak saya mendapatkan perintah sebagai Danramil Cilincing, saya berhak untuk
melaksanakan pembinaan kewilayahan di wilayah Cilincing bersama para babinsa saya mengetahui tentang yang pertama yang harus saya pelajari adalah karakter masyarakat sini, masyarakat Cilincing, masyarakat yang agamis, masyarakat yang sedikit majemuk juga, namun banyak Betawinya, sehingga kami perlu mempelajari historinya itu, sehingga kami mudah untuk pendekatan kepada mereka. Dilandasi dengan sejarah Cilincing, si Pitung yang perlawanan terhadap kompeni pada saat itu, sehingga kami sebagai militer mudah dikenal oleh masyarakat Cilincing bahwasanya Cilincing juga berdasarkan sejarah adalah perlawanan terhadap Belanda, dan kami sebagai militer mudah dipahami oleh masyarakat Cilincing. Salah satunya adalah itu kira-kira. Oke Pak, beradaptasi melalui adat istiadat, kultur juga ya Pak. Ternyata lebih dominan dengan agama Muslim, dominan dengan adat Betawi, betul ya Pak ya? Betul. Nah itu kira-kira ada nggak sih Pak beberapa story atau cerita Bapak tuh langsung terjun ke warga terhadap adat-adat Betawi tersebut? Ya, baik. Jadi masyarakat Cilincing mayoritas adalah adat Betawi, kemudian juga punya keyakinan yang lebih, sehingga kami dalam pendekatan kepada mereka harus menyesuaikan. Jadi kami juga harus lebih dekat kepada mereka dalam urusan ibadahnya, kemudian juga dalam menyampaikan beberapa hal tentang sejarah, tentang tugas kami, sehingga beriringan bersama, sehingga mereka mudah mengenal saya dan lebih mengetahui tentang tugas-tugas saya. Kalau terjun ke langsung misalnya peristiwa acara-acara pernikahannya itu pernah nggak Pak? Betul, kami pernah dalam acara misalkan keagamaan atau pernikahan atau rapat-rapat pemerintahan, kami selalu hadir atau kami wakili anggota. Itu salah satu media kami harus dikenal oleh masyarakat. Dengan media itu maka kami bisa lebih dekat dengan masyarakat dan bisa menyampaikan apa tugas kami, apa yang harus kami sampaikan, sehingga mereka, beliau-beliau itu bisa mampu dan mendukung apa yang menjadi program kami. Wah, Masya Allah, keren banget ini. Nah, Sobat Istimewa, kira-kira dari panjangnya perjalanan karir Bapak Budi Wiono ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian lontarkan di kolom komentar. Tapi salah satunya akan saya lontarkan kepada Bapak Budi terkait bagaimana sih Pak, sejauh mana pengetahuan Bapak terkait generasi muda zaman sekarang? Baik, generasi muda sekarang secara IT memang mereka lebih hebat, lebih tahu, generasinya sudah berbeda, namun belum menyesuaikan dengan apa menjadi ciri budaya bangsa Indonesia. Itu kelemahannya yang harus kita menjaga itu, karena kita bangsa Indonesia punya jati diri yang berlandaskan Pancasila, yang juga terdiri dari aneka ragam suku, terutama di Cilincing ini, kemudian juga aneka beragama, sini banyak orang Muslim khususnya, ada Buddha, Hindu, Kristen juga banyak, sehingga dengan generasi muda ini mereka harus memahami kultur sejarah bangsa kita, sehingga perjalanan ke depan anak-anak muda kita yang akan mewarisi estafet kepemerintahan ini, mereka juga menyadari tidak hilang, identitas bangsa Indonesia tidak hilang. Demikian kira-kira yang menjadi catatan kami untuk generasi muda. Berarti terkait jawaban Bapak tadi, segitu pentingnya peran anak muda ya Pak untuk masa depan bangsa Indonesia ini, terkait dasar-dasar atau landasan Pancasilanya. Bapak sekiranya Pak, ada nggak sih pesan atau harapan di tahun ini khususnya untuk para generasi muda? Baik, beberapa pesan yang disampaikan generasi muda bahwasanya, satu, tetap menjaga budaya bangsa, itu satu. Kemudian di dalam pendidikan juga harus memahami tentang
pendidikan wawasan kebangsaan kita, seperti apa sejarah bangsa kita ini semenjak kita merdeka sampai dengan saat ini, kemudian kurikulum yang disampaikan itu bersinggungan dengan keadaan negara yang harus kita bangun ke depan sesuai karakter dan ciri khas bangsa kita. Oh, oke. Termasuk juga yang menjelang saat ini tuh sebentar lagi akan ada pemilu nih Pak. Nah kira-kira ada nggak sih Pak harapan Bapak atau pesan Bapak untuk terlaksananya pemilu ini dengan baik atau ada tambahan-tambahan lainnya Pak? Ya. Terkait dengan pemilu, kami sendiri sebagai TNI, kami tetap komitmen untuk menjaga netralitas dengan anggota kami menjaga netralitas. Adapun harapan kami di kewilayahan Cilincing, beda pilihan boleh, tetapi menjaga kerukunan dan kekompakan itu penting. Siapapun nanti yang jadi pemenangnya, kita harus tetap menjaga keutuhan bangsa. Dan kami sendiri selaku TNI tetap akan menjaga netralitas itu. Oke, baik. Para sobat istimewa, jadi kesimpulan di akhir ini terkait dengan jawaban Bapak Budi, ternyata harapannya untuk momen pemilu ini TNI tetap berpegang teguh dengan kenetralan ya Pak, agar tetap terjadinya kesejahteraan siapapun nanti pemenangnya ya Pak. Betul ya Pak? Betul. Nah, para sobat, nanti kalau misalnya kalian pengen aku atau saya nih ngobrol-ngobrol bareng lagi sama Pak Budi, kalian komentar yang banyak biar momen ini akan menjadi episode berikutnya lagi. Bapak Budi, terima kasih banyak atas wawancaranya hari ini. Oke, sahabat-sahabat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.